Kita ketemu lagi adik-adik dalam program Ayo Baca Alkitab. Yuk kita lanjutkan cerita minggu kemarin tentang Musa ya. Musa sudah lari dari Mesir dan dia berada di sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Hari ini kita akan lanjutkan, tapi seperti biasa kita akan nyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami menghadap hadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kami beristirahat tadi malam. Kami juga mengucap syukur atas berkat kesehatan yang telah kami terima selama ini. Saat ini kami hendak membaca Alkitab dan baca tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal hingga akhirnya nanti. Doa yang jauh daripada kesempurnaan ini kami panjatkan demi dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berhari-hari Musa mengembara. Ketika dia tidak sanggup berjalan lagi, dia sampai di perkemahan para gembala. Lihat, ada seorang di sana. Dia orang Mesir. Dia tampak sekarat. Beri dia air. Musa memiliki kehidupan baru di antara bangsa Midian. Belajar bertahan hidup di alam liar, menikah, dan menjadi seorang gembala. 40 tahun berlalu dan Mesir hanya tinggal kenangan saja. Musa telah berhenti berharap untuk melihat bangsanya lagi. Aneh sekali. Bagaimana bisa semak-semak itu berapi, tapi tidak terbakar? Ia hanya menyala terus. Musa, lepaskan kasutmu, karena kamu berdiri di tempat kudus. Akulah Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub.
Aku telah melihat penderitaan dan mendengar doa umatku di Mesir. Inilah saat untuk membebaskan mereka dari penindasan dan membawa mereka kembali ke negeri yang aku janjikan kepada nenek moyang mereka. Aku akan mengutusmu kepada Fir'aun, dan kamu akan memimpin umatku keluar dari perbudakan. Kamu akan menyuruh Fir'aun melepaskan umatku dan dia akan menolak. Kemudian aku akan menyatakan kuasaku atas Mesir. Setelah itu, dia akan membiarkan mereka pergi. Itu adik-adik, tadi cerita tentang Musa. Kemarin Musa pergi ke sebuah tempat yang tidak jelas, dia sendiri, dia tidak punya siapa-siapa. Ternyata apa? Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan dia menolong melalui siapa tadi? Gembala-gembala. Walaupun gembala-gembalanya tadi cewek, tapi cewek-cewek tadi kemudian lihat itu ada orang, ayo kita tolong, dikasih minum. Nah, kemudian Musa diajaklah mampir ke tempatnya cewek-cewek tadi, lalu kemudian akhirnya Musa setelah ditolong Tuhan, kemudian dia tinggal di orang tuanya cewek-cewek tadi, dan kemudian Musa menikah dengan salah satu anak dari orang tua cewek-cewek tadi. Nah, dari cerita ini apa yang ingin kita lihat? Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menolong kita. Kalau adik-adik lagi sedih, ayo siapa yang sedih? Mas Raffi masih sedih enggak? Ya pasti masih sedih ya, karena Atung tidak ada, tapi Tuhan pasti menguatkan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan menghibur kita semuanya. Kalau kita sakit, Tuhan pun juga pasti akan menolong kita. Oleh karena itu adik-adik, kita harus terus apa? Kita harus terus menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus berbuat baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Tuhan memberkati, menolong, kita pun juga harus menolong teman-teman kita. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong teman-teman kita, untuk menghibur teman-teman kita, untuk menguatkan teman-teman kita. Itu sebabnya kita pakai mata kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita untuk apa? Untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Yuk kita akhiri cerita ini dengan menyanyikan Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu.
Ya, itu tadi adik-adik, Tuhan sudah menolong kita, kita pun juga harus banyak menolong orang lain, teman-teman kita, menggunakan mata kita, menggunakan tangan kita, menggunakan kaki kita. Kita akan berdoa, terus nanti kita akan akhiri. Ayo baca Alkitab hari ini, nyanyi diajak oleh Vira. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan sudah mengajar kami. Seperti Tuhan sudah menolong Musa pada waktu itu, kami pun juga Tuhan panggil untuk kami mau mengikuti teladan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kami, memberkati kami semuanya. Dalam studi kami, Tuhan menolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang pintar dan kami bisa melakukan tugas-tugas kami yang diberikan Ibu Guru. Kami kerjakan dengan baik. Kami berdoa untuk orang tua kami, berkatilah mereka dalam memberikan dukungan kepada kami. Berkatilah mereka untuk mencukupi kebutuhan kami. Secara khusus hari ini kami juga berdoa untuk teman kami Raffi yang mungkin saat ini masih sedih karena Atongnya beberapa hari lalu Tuhan panggil menghadap Bapa di surga. Tuhan hibur Raffi dan juga keluarga. Biar ada sukacita karena Atong Raffi sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kucing meong-meong, ada kelihatan, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan ceria. Haleluya. Ya, demikian adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ceria ya dan selalu sehat.